Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang laporan tugas besar Enterprise Resource Planning pada studi kasus Bapia juara 1. Hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama ada profil perusahaan, proses bisnis perusahaan, analisis, kesimpulan, dan saran. Nama perusahaan dari Bapia ini adalah PT PJS atau Pia Juara 1. Yang kedua ada logonya. Logonya berarti crunchy, gurih, dan renyah. Lanjut, untuk visi dan misi perusahaan, visinya adalah untuk melestarikan bakpia sebagai makanan khas Yogyakarta menjadi produsen dan penjual bakpia terkemuka yang menjaga keaslian dan kualitas produk, mempertahankan warisan kuliner tradisional Yogyakarta, serta memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan. Untuk misinya, yang pertama memperkenalkan bakpia juara 1 sebagai makanan dan oleh-oleh khas Yogyakarta. Yang kedua berkomitmen menjaga keaslian rasa dan kualitas bakpia juara 1 sebagai warisan makanan khas Jogja. Yang ketiga ada berinovasi dan menghadirkan variasi rasa baru serta produk yang menarik, berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan referensi pelanggan dengan menyajikan berbagai pilihan rasa yang inovatif dan menarik. Value dan belief. Value dari perusahaan ini, yang pertama ada gaji karyawan yang UMR walaupun terbilang PT ini baru saja berdiri. Yang kedua ada jenjang karir yang jelas untuk karyawan ke depannya. Yang ketiga ada SOP perusahaan yang menjadi landasan utama untuk menjaga kualitas produk perusahaan. Beliefnya melestarikan ciri khas oleh-oleh Yogyakarta sendiri, yaitu bakpia dengan menerapkan kebersihan produk atau higienis, keawetan produk, tekstur, dan menggunakan teknologi tinggi dan modern. Lanjut, moto dan tagline perusahaan. Untuk moto sendiri, perusahaan ini belum mempunyai moto karena baru saja berdiri. Untuk tagline-nya, satu rasa, satu cinta. Baik, pembahasan kedua yaitu proses bisnis perusahaan. Yang pertama, proses penjualan dan distribusi. Pada proses penjualan dan distribusi, terdapat wewenang dan tanggung jawab pada PT Bapia Juara 1. Wewenang dan tanggung jawab Bapia Juara 1 dalam proses sales atau penjualan dipimpin oleh manajer penjualan yang membawa staf penjualan seperti CS pada setiap outlet, sedangkan proses pendistribusian dipimpin oleh kepala distribusi yang membawahi bagian pengiriman dan pengangkutan serta rantai pasok. Dan ini adalah penjualan dan distribusi PT Bapia Juara 1 tanpa menggunakan ERP dan tanpa menggunakan ERP. Bapia Juara 1 ini belum menggunakan sistem yang cukup mumpuni untuk memproses penjualan dan pendistribusiannya, seperti pengiriman pendataan penjualan, pendistribusian, dan barang yang ingin didistribusikan masih menggunakan via WhatsApp untuk menyampaikan hasil datanya. Metode ini mungkin cukup efektif karena skala pendistribusiannya tuh belum cukup besar, hanya 14 outlet saja. Tapi metode ini tidak efektif jika perusahaannya menjadi lebih besar, skala pendistribusiannya lebih besar daripada yang sekarang. Tapi dengan menggunakan, jika ada ERP, itu dapat membantu beberapa aspek penting juara 1, yaitu menggunakan alur kerja otomatis yang mengatur proses penjualan dan distribusi secara sistematis, mulai dari penerimaan pesanan, penjualan pengiriman, dan hingga penagihan. Yang kedua ada proses pengadaan material dan inventory. Pada proses ini terdapat wewenang dan tanggung jawab pada PT Bapia.
Dalam proses material inventory, manajemen dipimpin oleh kepala gudang yang membawahi bagian gudang dan penyimpanan bahan baku. Terus untuk pengalihan material inventory-nya, pengalihan material bahan baku di Bakpia Juara 1 ini menerapkan sistem FIFO atau first in first out, yang mana pihak gudang sendiri akan merestok bahan baku apabila sudah dekat dengan target habis bahan baku. Bahan baku 1 minggu akan habis di hari ke-6-nya, maka malam hari akan menghubungi supplier untuk merestok bahan baku yang baru. Nah, untuk perusahaan ini bergerak di bidang kuliner. Penerapan FIFO ini sangat efektif, hanya saja masih menerapkan gudang satu pintu yang mana nantinya ketika produksi sudah sangat maju dan berkembang akan menyulitkan pihak warehouse untuk mengelolanya. Selain pengolahan gudang, bahan baku supplier dari PT Bakpia Juara 1 menjalin mitra yang baik dan komitmen terhadap jaminan kualitas produk yang baik pula. Dalam pengolahan material inventory, PT Bakpia ini masih belum menerapkan sistem ERP seperti SAP, material manajemen. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ini baru saja dibentuk akhir-akhir ini. Berikutnya ada proses produksi. Untuk proses produksi, wewenangnya ada proses produksi dipimpin oleh manajemen perencanaan produksi, membawahi bagian tim perencanaan produksi, perencanaan persediaan, jadwal produksi, dan analisis permintaan dan penawaran, serta koordinasi dengan departemen terkait. Departemen yang terkait yaitu Departemen Produksi, Manufaktur, Pergudangan, dan Kualitas, dan juga Pengemasan. Selanjutnya, proses produksi Bakpia Juara 1 ini menggunakan 90% tenaga mesin. Yang pertama-tama itu menggiling adonan menggunakan mixer, lanjut menggunakan mesin untuk mencetak kulit dari bakpia. Selanjutnya menggunakan mesin cetak bakpia dan memberi isian di dalamnya. Kemudian pada tahap selanjutnya ada pengovenan. Di oven didinginkan selama 15 menit, lalu masuk ke tahap packing. Untuk bakpia basah langsung dipacking secara manual dan dimasukkan dalam box, sedangkan untuk bakpia kering diproses menggunakan mesin karena harus dikemas dalam plastik sebelum dimasukkan ke dalam box. Selanjutnya ada proses manajemen sumber daya manusia atau Human Capital Management. Wewenangnya dipimpin oleh Kepala HR Human Resource yang membawahi bagian rekrutmen dan seleksi, pengembangan organisasi dan pelatihan, hubungan karyawan dan ketenagakerjaan, serta kepatuhan dan hukum. Untuk manajemen sumber daya manusia di PT ini walaupun masih tergolong baru, PT Bakpia sudah menerapkan manajemen SDM yang baik dan benar, seperti menerapkan sistem lembur dan menjanjikan jenjang karir ke depannya. Bagian karyawan baru di PT Bakpia Juara sendiri sama seperti di PT lainnya juga menerapkan masa training selama 1-2 minggu untuk menyeleksi apakah bisa lanjut untuk bergabung di perusahaan atau tidak. Jika serasa sudah cukup kompeten dalam masa training, maka dilanjutkan ke masa kontrak karyawan kurang lebih 1 tahun. Pada perusahaan Bakpia juga memberikan promosi jabatan kepada karyawan. Di PT Bakpia Juara 1 sudah cukup menerapkan ERP sendiri secara sederhana dalam sistem pengkajian dan tunjangan karyawan, sudah memakai sistem rekening. Secara otomatis data-data karyawan juga sudah diinput dalam sistem perusahaan sendiri. Hal ini merupakan salah satu upaya perusahaan dalam pemberdayaan karyawan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada untuk integrasi proses bisnisnya. Sejauh ini integrasi proses bisnis di Bakpia Juara 1 dirasa sudah cukup baik dan efektif karena umur perusahaan tergolong muda. Hal ini terbukti dari sistem alur produksi yang 90% memakai mesin dan penjualannya efisien dan efektif. Hanya sangat disayangkan karena pengolahan material inventory yang masih manual yang menyebabkan kesulitan di kemudian hari ketika perusahaan tersebut sudah besar. Walaupun masih baru, PT ini perlu diapresiasi karena sudah berani mengaplikasikan otomasi sistem dalam sistem produksinya secara langsung. Dalam hal persaingan, dia sudah berani bersanding dengan produk serupa, hanya perlu promosi dan pengenalan
ke konsumen secara luas. Baik, yang selanjutnya ada analisis. Untuk analisis sendiri, pertama saya akan membahas tentang proses penjualan dan pendistribusiannya. Penjualan dan distribusi pada PT Bakpia Juara 1 ini masih menggunakan via WhatsApp atau manual untuk menyampaikan hasil datanya. Sebenarnya hal ini efisien jika skalanya masih kecil, namun seiring perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi, seharusnya jika skala perusahaan semakin besar, harus menggunakan perangkat lunak ERP atau lainnya untuk mengoptimalkan proses pendistribusian termasuk pengemasan, pengelompokan produk, dan pengiriman. Kemudian tentang metode FIFO. Untuk penggunaan metode first in first out sangat efisien, apalagi dalam manajemen persediaan, dalam penjaminan kualitas pada Bakpia sendiri yang memiliki tanggal produksi lebih tua akan didistribusikan terlebih dahulu. Dengan menggunakan metode FIFO, stok produk yang lebih lama digunakan dan didistribusikan lebih dahulu, jadi membantu menghindari jika terjadi kelebihan stok yang tidak terpakai dalam jangka waktu lama. Dengan FIFO juga perusahaan dapat memastikan bahwa produk-produk yang baru diproduksi tidak tertahan dalam gudang dalam waktu lama sehingga mempertahankan kualitas produk yang optimal. Nah, untuk material manajemennya, namun pada PT Bakpia ini belum menerapkan SAP material manajemen, yaitu salah satu modul yang populer dalam sistem ERP. Metode ini dirancang untuk mengelola dan mengendalikan aspek manajemen persediaan, penggadaan, dan pembelian dalam sebuah perusahaan. Dalam konteks Bakpia Juara 1, perusahaan manapun penggunaan SAP dapat membantu mengoptimalkan proses manajemen persediaan, pemantauan penggadaan, serta pengolahan pembelian dan stok. Kemudian untuk proses produksinya, produksi dengan 90% mesin sangat efisien karena dengan menggunakan mesin yang efisien, produksi Bakpia akan lebih cepat, akurat, dan efisien secara keseluruhan. Dengan penggunaan mesin juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produk, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang terakhir ada manajemen SDM. Pada perusahaan Bakpia juga sudah cukup baik karena perusahaan Bakpia ini sudah melakukan proses perekrutan dan seleksi dengan hati-hati untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dengan melakukan training selama 1-2 minggu. Pada perusahaan Bakpia ini juga memberikan penghargaan ataupun pengakuan dengan memberikan bonus lembur dan promosi jabatan. Yang terakhir, kesimpulan. Proses bisnis dari Bakpia Juara 1 ini saat ini sudah berjalan dengan baik dalam proses produksi, manajemen SDM, distribusi, dan pemasarannya, tetapi akan lebih baik jika Bakpia Juara 1 ini menerapkan sistem ERP pada setiap sistemnya, karena akan mempermudah dan menjalankan setiap sistem pada proses bisnisnya. Baik, itu saja sedikit tentang laporan tugas besar dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.